Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karyani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, saya beserta rekan saya telah menyelesaikan pengenalan lingkungan persekolahan 1. Pasti dari teman-teman semuanya banyak yang bertanya-tanya, apa sih PLP1 itu? PLP1 merupakan tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 5 untuk memahami terkait pengamatan dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian daripada itu, tujuan dari PLP1 untuk menumbuhkan kepercayaan serta jati diri seorang pendidik di lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti pengamatan kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan serta tata tertib di sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pada pengenalan lingkungan persekolahan 1 ini, kami melakukan PLP1 di SMA Negeri 13 Pandeglang. SMA Negeri 13 Pandeglang terletak di Jalan Rego, kilometer 4,5 Cikentrum, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. SMA Negeri 13 Pandeglang merupakan sekolah menengah atas yang memiliki akreditasi B. Pada kegiatan PLP1, kami berkesempatan untuk mewawancarai 2 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Nasir MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang, dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Lia Yulianti Mustika SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 13 Pandeglang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan serta menjelaskan terkait wawancara yang telah kami lakukan dalam kegiatan PLP1 di SMA Negeri 13 Pandeglang. Di poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik siswa di SMA Negeri 13 Pandeglang. Karakteristik peserta didik yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang masih kurangnya kedisiplinan pada saat datang ke sekolah dan masih kurangnya termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, dari problem tersebut, para pendidik di sana semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman-pemahaman terkait kekurangannya tersebut. Kemudian, secara umum karakteristik siswa SMA Negeri 13 Pandeglang memiliki karakter yang sangat baik, terutama di bidang keagamaan. Karena sebagian siswa dan siswi SMA Negeri 13 Pandeglang merupakan santriwan dan santriwati dan memiliki tingkat kereligiusan yang sangat tinggi. Lalu poin yang kedua yaitu tentang struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Terkait tata kerja di SMA Negeri 13 Pandeglang, yaitu dimulai dari komite sekolah, kemudian ada kepala sekolah yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir, SPD MM, dan kemudian ada wakil kepala sekolah, yaitu dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, Wakasek Kurikulum, kedua Wakasek Kesiswaan, ketiga Wakasek Sarana, dan yang keempat adalah Wakasek Humas. Kemudian, kelompok jabatan fungsional. Tujuan dari pembentukan pengalokasian kinerja yaitu untuk mengembangkan SMA Negeri 13 Pandeglang ini semakin maju. Poin ketiga yaitu ada peraturan dan tata tertib di sekolah. Di
Di SMA Negeri 13 Pandeglang terdapat beberapa peraturan dan tata tertib. Di antaranya yaitu peserta didik dilarang membawa handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Jika ada peserta didik yang melanggarnya, maka akan didapatkan sanksi. Sanksi terbagi menjadi dua, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi beratnya yaitu peserta didik mendapatkan peringatan tertulis oleh wali kelas dan guru BK. Sedangkan sanksi beratnya, handphone peserta didik akan disita oleh pihak sekolah selama 1 sampai dengan 6 bulan. Kemudian ada poin yang keempat, yaitu kegiatan-kegiatan seperti seremonial formal dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kulikuler. Kegiatan seremonial formal yang sering dilakukan oleh peserta didik SMA Negeri 13 Pandeglang yaitu upacara bendera dan pengajian yang dilakukan pada hari Jumat atau Jumat Takwa, yang dimana para peserta didik berkumpul di lapangan untuk melakukan pengajian rutin seperti membaca surat Yasin. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kulikuler yang rutin dilakukan oleh peserta didik SMA Negeri 13 Pandeglang yaitu ada PMR, Palang Merah. Yang kedua ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Yang ketiga ada pramuka. Yang keempat ada pencak silat. Yang kelima ada paskibra. Terdapat pula kebiasaan-kebiasaan positif yang sering dilakukan oleh para peserta didik dan guru SMA Negeri 13 Pandeglang. Mereka selalu melantunkan sholawat dan mengaji sebelum dilakukannya pembelajaran berlangsung pada hari tersebut. Baik, poin yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan belajar dan mengajar atau yang sering disebut dengan KBM, selama masa pandemi, para peserta didik dan guru di SMA Negeri 13 Pandeglang menggunakan pembelajaran secara online. Aplikasi yang digunakan selama pembelajaran online atau daring yaitu aplikasi WhatsApp. Mengapa tidak menggunakan Zoom atau Google Meet? Dikarenakan keterbatasan atau minimnya sinyal yang ada di sana mengakibatkan terbatasnya aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang dilakukan oleh para peserta didik atau guru di sana. Pada saat pembelajaran daring atau online, terkhususnya mata pelajaran sejarah, guru di sana memberikan tugas kepada siswa yaitu berfoto atau berselfie dengan pohon jarak, yang dimana foto tersebut dikirimkan ke grup kelas yang nantinya akan diambil penilaian tugas pada saat KBM berlangsung. Mengapa harus pohon jarak? Karena pada saat kependudukan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam pohon jarak, yang dimana pohon jarak tersebut mengandung banyak minyak untuk dijadikan bahan bakar kapal dan menjadi pelumas senjata. Cukup sekian pemaparan laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SMA Negeri 13 Pandeglang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.